record. Oke, untuk uji korelasi kita pakai data dari tugas yang terakhir. Di sini ada variabel banyaknya barang dan biaya promosi. Nah, kita akan menguji apakah ada hubungan antara biaya promosi dengan banyaknya barang yang terjual, ya. Pertama, kita klik analyze, kemudian correlate atau korelasi, ya, kemudian bivariate. Nah, ini ya. Tinggalan deh. Tidak, Bu. Ya. Kemudian kita masukkan variabelnya ke sana. Dua-duanya masukkan. Kemudian kita ini ada pilihannya, dia mau korelasi dengan person, kendal, atau Spearman. Lah, kita pakainya person dulu, ya. Kemudian di sini nih ada tulisan two tail, ya, atau dua jalur. Kemudian teman-teman juga harus tahu nanti kapan harus pakai kendal, kapan harus pakai Spearman. Nah, kita pakai person, ya. Kita klik OK. Tadi ini sudah belum ya? Flag significant correlation. Jadi nanti ada bintangnya jika dia punya korelasi yang signifikan. Kita OK. Nah, sudah muncul belum, Nak, di tempatmu, Nak? Sudah, Bu. Sama, Bu. Oke, ya. Kayaknya sama enggak? Sama. Sama. Sama ya, di sini lihat. Di sini nanti berlaku kebalikan, Nah. Ini kan banyak barang. Banyak barang berkorelasi dengan promosi, nilai R-nya yaitu 0,652. Tadi kan Ibu bilang, yuk kita cari ini nilai rentang kekuatan korelasi. Nanti 0,62 dia masuk korelasinya itu kuat, sedang, atau lemah, gitu ya. Kemudian kita bisa juga lihat nih di sini signifikansinya ternyata 0,001. Ini perlu saya pindahkan untuk ujinya atau enggak usah ya? Atau langsung tak baca, Nak? Bukumu coba buka halaman 155 yang bawah. Di sana ada perumusan hipotesisnya. Oke. Perlu Ibu tuliskan lengkap seperti itu atau enggak? Atau langsung kamu baca aja? Ayo, dijawab enggak, Bapak? Tuliskan saja, Bu. Tuliskan, oke. Bentar. Nah, kita tuliskan dulu hipotesisnya ya. Hipotesisnya beta. Nah, ini penaksir parameter untuk R ya, untuk koefisien korelasi. Pakainya rho sama dengan 0, artinya hubungan antara X dan Y-nya itu lemah. Kalau 0 tadi kan korelasinya
Bahkan tidak ada ya nak ya, tidak ada hubungan. Hanya kita. Lo-nya tidak sama dengan 0 atau hubungan X dan Y-nya sama. Nah, kemudian yang kedua kita tentukan, nah dia pakai uji dua pihak dengan alfanya 5%. Yang ketiga kriterianya 0 diterima jika signifikansinya lebih dari 5%, 0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 5%. Terus hasilnya, tadi hasilnya signifikansinya berapa nak? 0, ini loh ya. Lihat signifikansinya ini. 0,001. Ini ya, berarti dia kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5%, H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara X dan Y-nya. Nah, kalau mau cari R-nya, atau tak tulis dulu, koefisien korelasinya dengan 0,652. Nilainya dilihat ini ya. Nah, ini podo nak. Ini kan promosi dengan banyak barang, banyak barang dengan promosi, nilainya sama. 0,652. 652 ya. Kita cek dulu kriterianya dia apa. Aduh, sudah cari. Nanti harus cari di buku ya. Nah, tadi nilainya 0,652. 0,652. Ternyata di sini nak, ya, cocokkan ke tabel, dia masuknya ke sini. Oh, ternyata keeratan hubungannya kuat. Jadi kriterianya kuat. Nanti tidak hanya kriteria ini, saya harap teman-teman cari kriteria yang ada sumbernya ya. Sumber dari Sugiono boleh, dari siapa itu namanya saya lupa, atau cari di buku-buku statistika, oke? Ya. Jadi di sini tadi hilang ya, dengan kriteria kuat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau belum ada? Silahkan kalau mau bertanya. Tidak ada. Belum. Belum berarti. Oke. Nah, nanti kan tadi kan kita pakainya kan yang korelasi yang pertama yaitu person, yaitu nanti ada kendal tau di sama Spearman. Nah, lalu bedanya apa sih? Bedanya adalah Spearman dan Kendall-Tau menyediakan rumus untuk menghitung korelasi berdasarkan ranking nilai, ya. Kalau maksudnya gimana sih? Kamu coba buka halaman 158 buku statistika dasar nanti. Di sana
ya, ada hubungan motivasi dan rasa romantis. Kalau tadi barusan yang kita kerjain banyaknya barang dengan biaya promosi, jenis datanya kan interval. Kalau interval pakainya person tadi dulu ya. Kan tadi kita nggak ngeklik apa-apa. Kalau nggak ngeklik apa-apa, otomatis pakainya person. Nah, kalau ini jenis datanya nominal seperti ini, kan dia tidak berdasarkan hasil pengukuran kalau ini ya. Kan kalau ini ditanya, apakah Alvin romantis ketika pacaran? Oh, jawabannya satu, Alvin tidak bisa romantis misalnya. Apakah Mariska romantis? Mariska jawabnya ya, 2. Itu kan tidak diukur, ya toh? Oke, nah itu pakainya dia Spearman, ya. Lalu yang kendal top hampir sama sih, ya. Tapi sementara untuk teman-teman ini yang saya yang saya praktekkan hari ini yang khusus yang person, ya. Yang untuk kendal sama apa tadi? Spearman atau mau sekalian dipraktekkan? Atau cukup? Gimana, Nak? Ini sudah ada langkah-langkahnya, kalian tinggal mengikuti. Tinggal mindah ini aja. Apa tuh namanya? Centangnya. Coba ya, Ibu. Kita coba aja deh. Ya, bersama-sama ya. Data di halaman 158. Hubungan antara motivasi membuat catatan harian dengan rasa romantis. Ini screen saya kelihatan ya. Satu, nah, datanya sudah Ibu input. Punyamu sudah belum? Belum, Bu. Belum. Sudah? Ya, kita coba ya. Analyze, correlate, bivariate. Ini tadi dikeluarin dulu. Ini masuk, kemudian kita klik yang ini. Yang versinya dihilangkan centangnya. Ulangi yang dicentang yang kendal. Dan Spearman. Diklik benar. Versinya centangnya dihilangi, ya. Klik kendal sama Spearman. Spearman row. Sudah? Terus di oke. Oke. Saya kopikan hasilnya.
Hasilnya seperti ini. Duh. Kok beda? Sama deh. Romantis dan motivasi korelasinya sebesar 0,367. Sama ya, punyamu ya? Oke, sama. Nah, ternyata kita lihat ininya, signifikansinya. Dia kan lebih dari 5%, ya. Dia lebih dari 5%. Kalau lebih dari 5%, H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti rho-nya sama dengan 0 atau X dan Y-nya itu berhubungan secara lemah ya. Hubungannya lemah antara X dan Y-nya. Lemah. Lemah diperoleh dari ininya juga, bisa lihat ini nak. Nah, nilainya R-nya ya. R-nya ternyata 0,367. 367 tadi. Nah, 0,367. Jadi disebut cukup ya, cukup, tapi ternyata tidak secara signifikan mempunyai hubungan, okay? Meskipun di ini kan masuk grup cukup, tetapi ternyata DE lemah. Saya dapat tabel lagi juga, nilainya beda-beda. Nah. Nanti makanya Ibu bilang, teman-teman coba cari tabel yang bagus ya. Oke, 367 jadi termasuk hubungannya termasuk lemah ya. Kekuatan TRK-nya dia termasuk lemah. Oke, itu dari Kendall Taub. Kemudian dari Spearman Rao, ya, ternyata juga sama nih. Signifikansinya 0,271 ya. Itu tulis di sini ya. Nilai signya sama dengan 0,271. Dia kan lebih dari 5%. Berarti H0-nya diterima. H0 diterima, X dan Y hubungannya X dan Y mempunyai hubungan yang lemah. R-nya juga diperoleh 0,386, termasuk kriteria lemah juga. Paham nak? Bisa ya? Tinggal nanti teman-teman ya, PR-nya adalah baca bedanya antara Pearson, Spearman, Kendall, ya. Kemudian cari kriteria-kriteria dari koefisien korelasi atau R-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Halo, silakan bertanya. Tidak ada pertanyaan? Mbak Derisa, ada pertanyaan enggak? Halo? Belum, Bu. Belum? Oke, kalau belum ada, apakah bisa saya cukupkan sampai di sini? Mas Dorif? Iya, Bu. Gimana? Sudah bisa? Insya Allah, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan kuliah mengenai korelasi pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa.
Jika ada pertanyaan, boleh sampaikan di grup WhatsApp ya. Bu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kalau tidak berkepentingan sekali, Ibu harapkan di rumah saja ya. Karena udaranya itu Ibu. apa ya namanya? Kandungannya kurang baik, sehingga lebih baik kamu di rumah agar tidak sakit. Oke, jaga iman, jaga imun, insya Allah kita semua bisa melewati cobaan yang berat ini untuk kota tercinta kita, Jepara, Kudus Pati, teman-teman kan di sana, nggih. Bu, cukupkan sekian, terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Oke.